dia konsumen, itu sulitnya mengurus pengambilan dana almarhum ayah di lembaga keuangan tertentu, gitu kan. Ini mah nggak usah baca di artikel ya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ini kejadian nyata di sekitar kita sendiri. Mungkin keluarga kita sendiri, teman-teman kita, ketika ditinggal meninggal si ayah atau pencari nafkah dalam keluarga, mau mencairkan saldo rekeningnya semasa hidup si ayah tersebut, susahnya minta ampun, gitu kan. Polemik gugatan perdata perkara waris tanah 7.000 meter persegi di Bandung berakhir damai, ya. Meskipun berakhir damai, tapi kan didahului dengan polemik, ya Bapak Ibu. Kemudian beredar pesan sulitnya cairkan rekening nasabah yang meninggal. Ini faktanya, ya. Kalau asuransi jiwa selama memenuhi kriteria klaim, ya, selama memenuhi kriteria klaim dan meninggalnya bukan karena sebab yang dikecualikan, pasti di-cover dong UP-nya, gitu kan. Jadi klaim asuransi itu sebetulnya sangat mudah Bapak Ibu, selama memenuhi kriteria klaim dan bukan karena kondisi yang sudah ada sebelumnya atau pengecualian polis, pasti akan di-cover. Oke ya, nanti kita akan cerita banyak, termasuk apa saja resiko yang tidak di-cover oleh Prucinta, ya. Terus kenapa belinya pakai asuransi jiwa syariah? Yang pertama adalah asuransi jiwa syariah itu adalah salah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar itu bahasa Indonesianya usaha atau effort ya dalam menghadapi resiko ya. Resiko, apalagi resiko kehidupan yang pasti terjadi. Apa Bapak Ibu? Resiko kehidupan yang pasti terjadi yang kita tidak pernah bisa menolak ya. Coba Anda jawab di kolom chat box, apa resiko manusia yang kita tidak pernah bisa hindari ya. Sooner or later itu akan terjadi. Bu Sonia dari DP6 menjawab wafat ya. Betul sekali, meninggal dunia kata Pak Armin ya. Sakit kritis itu resiko yang masih spekulatif, Pak, ya. Sakit, kecelakaan, itu masih sangat spekulatif sekali. Tapi kalau meninggal dunia, dengan gaya apapun meninggal dunianya, itu pasti terjadi nggak Bapak Ibu? Pasti. Karena ada beberapa orang yang sampai meninggalnya nggak pernah kena sakit apapun, tiba-tiba bangun tidur, dibangunin sudah meninggal dunia, ya kan? Nggak ada sakit, sebelumnya nggak ada kecelakaan, tiba-tiba meninggal dunia, ya. Jadi meninggal dunia itu adalah resiko yang sudah pasti terjadi, ya Bapak Ibu. Tapi kalau sakit, kecelakaan itu masih spekulatif, ya. Oke, saya lanjutkan. Nih, ada 3 alasan kenapa belinya harus dengan asuransi jiwa syariah. Yang pertama, meskipun Prucinta itu produk syariah Bapak Ibu, tapi sifatnya universal untuk semua. Nasabah non-muslim boleh beli produk syariah. Agent non-muslim boleh juga menjual produk syariah. Bebas, ya. Yang kedua adalah konsepnya tolong-menolong. Atau mungkin Anda sudah sering dengar yang sudah sering menjual produk syariah, tolong-menolong, gotong royong, itu kalau dalam syariah Islam disebut dengan istilah tabaruk, ya. Kemudian, jadi tujuannya adalah tidak untuk mencari keuntungan, gitu kan, antara sesama peserta Prucinta atau nasabah Prucinta. Kemudian yang ketiga alasannya apa? Sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena sudah bebas dari gorim. Gorim itu apa Bapak Ibu? Gorim itu adalah goror, riba, dan maisir yang sudah tampak di layar handphone atau layar laptop Anda tadi ya. Di nomor 3 itu loh, goror itu sesuatu yang nggak jelas, ketidakpastian, ketidakjelasan ya. Kalau riba itu apa? Riba itu adalah memberikan bunga atau memberikan tambahan yang tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Contohnya kita ngasih utang ke teman ya, tapi kita ngomong, "Kamu balikin kapan? Habis lebaran." Ya sudah nggak apa-apa tak kasih 10 juta. Tapi nanti bulan Agustus tolong dikasih bunga 10%, nah itu riba.
ya. Kemudian maisir. Maisir itu apa? Maisir itu adalah permainan untung-untungan, permainan untung rugi. Bisa untung, bisa juga rugi. Jadi kayak berjudi, ya. Oke. Nah, ini adalah 3 alasan kenapa Anda harus prospek Prucinta dan kenapa nasabah kalau pengennya beli produk tradisional, itu yang dikasih yang Prucinta. Dan juga ada referensi perencanaan keuangan keluarga dalam Islam, Bapak Ibu. Ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, itu yang artinya adalah, dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, jadi jangan sampai seluruh masyarakat Indonesia itu meninggalkan ahli waris serba kekurangan, gitu kan. Kemudian ada juga kisah Rasul, Bapak Ibu, ini ada juga hadis Al-Bukhari, ya. Itu ada Nabi Muhammad, itu punya salah satu sahabat, ya, sahabat Rasulullah, bernama Pak Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu dalam keadaan sakit keras, sudah dalam keadaan apa namanya, sakaratul maut, akhirnya dijenguk oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah, ya. Di tengah sedang menahan rasa sakit pada saat sedang sakaratul maut, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Nabi Muhammad, "Pak Muhammad, nanti tolong kalau aku meninggal, 2/3 hartaku itu tolong dihibahkan atau disedekahkan ke Baitul Mal." Ya. Nabi Muhammad dengan tegas mengatakan, "Tidak boleh." Ya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas masih terus bernegosiasi. "Kalau begitu, Pak, sepertiganya aja." Lalu Nabi Muhammad bersabda, "Sepertiganya itu cukup banyak. Karena sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya atau cukup, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga meminta-minta kepada orang lain." Tuh Bapak Ibu, itu prinsip asuransi banget kan? Jangan sampai kita itu meninggalkan ahli waris kita itu hidup serba kekurangan, gitu loh. Ya, Nabi Muhammad aja mengatakan kalau mau menghibahkan dana itu maksimal sepertiga aja. Ini juga dipakai ketika berwakaf di prudensial. Nanti kita ngomong sedikit tentang wakaf ya. Mewakafkan nilai tunai itu kan juga maksimal hanya 33,33%. Itu acuannya dari mana? Dari sabda Rasul ini, dari hadis Al-Bukhari ini, ya. Sepertiga itu sudah cukup banyak. Oke? Nah, ini ada satu quote bagus, Bapak Ibu, ada satu kata-kata bijak bagus tentang life insurance. It's not because someone will die, but because someone else must go on living, ya. Jadi ketika kita ngomong ke prospek gitu ya, kan Prucinta ini prospeknya bisa dengan cara virtual face to face, pakai cara cekatan Bapak Ibu. Ketika kita ngomong ada Tuan A meninggal, Tuan A terkena resiko meninggal dunia karena kecelakaan di bulan Ramadan, itu sebetulnya kita nggak melulu ngomongin soal kamu kok, kalau nanti meninggal dunia seperti apa, gitu, kasarannya seperti itu kan. Tapi kita itu lebih concern kepada siapa? Kepada anak istri itu, ahli waris. Karena mereka itu kan must go on living gitu. Karena meninggal dunia itu kan pasti terjadi, itu fakta kehidupan yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia, ya. Tapi kita udah nggak fokus ke orang yang sudah meninggal itu, Bapak Ibu. Fokusnya ke siapa nanti? Ke orang yang ditinggalkan. Pertanyaannya adalah sudah cukup belum UP-nya, ya. Karena kebanyakan nasabah prudensial zaman now, ya, zaman sekarang, itu dibagusin PPh Plus-nya, ya, sampai plan diamond, dibagusin prutopnya, sampai maksimal 5M. Tapi UP meninggalnya cuma 20 juta. Ya, itu kan kurang banget gitu, ya. Karena sebetulnya asuransi jiwa itu yang dilindungi apanya sih? Nilai ekonomisnya. Kayak manfaat rumah sakit, manfaat kondisi kritis, itu kan sebetulnya pemanis gitu loh. Itu kan rider, nggak wajib diambil, ya. Jadi makanya potensi Anda tuh masih sangat besar, Bapak Ibu. Bisa untuk new business, bisa untuk reselling. Karena saya yakin nasabah Anda yang sudah existing itu
Coba Anda bedah polisnya. UP-nya cukup nggak dengan nilai ekonomisnya sekarang, ya? Terlepas dari sekarang bisnis lagi slowing down gitu kan, tapi saya yakin nasabah-nasabah Anda yang, PPh Plus-nya sudah sampai diamond, itu omsetnya pasti tetap banyak gitu loh asetnya, ya. Tapi kok UP-nya masih 100 juta, tambahin dong Prucinta, Bapak Ibu, ya. Sampai miliaran juga boleh, oke? Saya lanjutkan. Nah, kemudian thank you Bu Ira, sudah dibantu kode check-in. Nih, Prucinta itu slogannya, "Cinta hidup selamanya kita tidak." Betul kan? Kenapa Bapak Ibu? Ada kata-kata itu harusnya kata kita tidak itu di-bold hitam-hitam. Kenapa? Kita harus menyadarkan nasabah gitu loh, karena setiap manusia itu punya punya pemberhentian terakhir, ya. Pemberhentian terakhirnya mana kuburan gitu kan, karena suatu saat itu setiap manusia pasti meninggal dunia. Masalahnya masih banyak orang di luar sana, calon-calon nasabah Anda yang masih mental, yang masih banyak objection, banyak alasan, itu kan masih denial gitu loh. "Ah, saya kan masih muda, masih 30 tahun. Ngomongin meninggal dunia itu pamali, itu nggak ilok," kata orang Jawa, "entar-entar aja lah, toh saya juga masih sehat, masih muda," gitu kan. Jadi, kita itu nggak bisa hidup selamanya, Bapak Ibu, tapi cinta kita kepada siapa? Kepada ahli waris, kepada anak istri, itu kan kita pengennya hidup selamanya, gitu. Anda pengennya meninggalkan apa ke ahli waris ya? Cinta sejati atau cinta abadi, ya? Kalau cinta sejati, preminya lebih murah. Kalau cinta abadi, otomatis lebih kekal, gitu kan? Nanti UP-nya lebih tinggi juga otomatis preminya akan lebih tinggi. Buktikan cinta dengan asuransi jiwa syariah Prucinta, ya. Bu, tapi ini ada yang ngomong, "Bu, Ibu, saya bapak-bapak, Pak. Bu, tapi tidak bisa check-in di PF. Pesan yang saya dapat registrasi gagal, jumlah peserta sudah mencapai kapasitas." Ya sudah, nggak usah check-in, Pak Armin, ya. Dengerin aja saya, ya. Mungkin memang kuota di Proforce-nya udah full, tapi kan Anda masih bisa ngikutin, cuman Anda nggak bisa registrasi, ya. Nggak apa-apa sih sebetulnya, ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Kemudian nih, ada 8 keunggulan Prucinta, Bapak Ibu. Apa 8 keunggulan Prucinta? Yang pertama adalah santunan meninggal lebih optimal, ya. Anda sadar nggak? Tidak disebut uang pertanggungan lebih optimal. Karena kalau di produk asuransi syariah, UP itu sebetulnya istilahnya adalah santunan meninggal, ya. Jadi Bapak Ibu Anda jangan kaget kalau di asuransi syariah, saya tulis ya, santunan meninggal itu sama dengan UP, ya. Anda bisa menyebut santunan meninggal, atau Anda bisa menyebut santunan kematian, Anda bisa menyebut santunan duka cita, juga nggak masalah, ya. Tapi kalaupun kepleset ngomong UP juga sebetulnya nggak masalah. Ya, tapi lebih tepatnya, kalau di produk syariah, UP itu disebut santunan meninggal. Lebih optimalnya kenapa? Ya karena memang Prucinta ini fokusnya untuk nambahin UP atau nambahin santunan meninggal, ya. Bayar kontribusinya hanya 10 tahun untuk perlindungan 20 tahun. Nah, jangan bingung lagi ya. Kontribusi itu sama dengan premi. Oke. Jadi banyak beberapa terminologi. Terminologi itu istilah-istilah yang berbeda dengan asuransi yang konvensional, ya. Jadi kalau sampai ke belakang nanti saya ngomong kontribusi, itu berarti saya ngomongin premi, ya. Tapi saya sendiri juga kadang-kadang masih kepleset meskipun jelasin Prucinta ngomongnya premi, mohon dimaklumi, ya. Intinya sama, ya. Jadi bayar kontribusi atau bayar preminya cukup 10 tahun, ya. Jadi jangka waktu bayar preminya atau bayar kontribusinya cuma 10 tahun aja. Tapi nasabahnya mendapatkan proteksinya 20 tahun, ya. Atau bisa Anda jadikan bahasa marketingnya gini, "Bu, Pak, bayar kontribusinya cukup 10 tahun loh, tapi Bapak gratis
proteksi 10 tahun ke depan. Totalnya kan 20 tahun. Ya. Kemudian kalau meninggal karena kecelakaan itu dapat total 300% UP atau santunan meninggalnya. Ya, hati-hati. 300% itu terdiri dari apa Bapak Ibu? 100% UP atau santunan meninggalnya Pru Cinta ditambah bonusnya 200%. Ya, sekali lagi, kalau nasabah Anda meninggal dunianya karena kecelakaan, itu nasabah Pru Cinta dapat berapa? Dapat 100% UP, ya, ditambah 200% bonus. Jadi makanya totalnya disebut di sini adalah 300%. Ya, Anda udah tahu sekarang ya 300% ini asalnya dari mana. 100% santunan meninggal atau UP Pru Cinta ditambah 200% bonus. Contoh, ada nasabah Pak Haji A ya, punya Pru Cinta. UP-nya 1 miliar atau santunan meninggalnya 1 miliar. Pak Haji A bulan Januari kemarin meninggal dunia karena kecelakaan. 1M-nya cair dong, ditambah 200% dari 1M, berarti 2M. Totalnya berarti 300% alias 3 miliar. Oke? Keunggulan keempatnya, nah ini, kalau meninggal dunianya karena kecelakaan, saat bulan Ramadan atau mulai 1 Ramadan, nah ini enak Bapak Ibu, training Pru Cinta pas bulan Ramadan itu pas ya, bisa menghayati banget ya. Kalau nasabah Anda punya Pru Cinta, meninggal dunia startnya mulai Jumat kemarin, 1 Ramadan, sampai nanti 14 hari setelah Lebaran, atau 2 minggu setelah Lebaran, itu kalau meninggal dunia karena kecelakaan, totalnya nggak cuma 300%, tapi 400%. Terdiri dari apa Bapak Ibu? 100% UP Pru Cinta atau santunan meninggalnya Pru Cinta plus ditambah 300% bonusnya. Totalnya berarti berapa? 400%. Dengan catatan meninggal karena kecelakaannya start 1 Ramadan sampai 2 minggu setelah Lebaran. Ya, contoh, kan kita 1 Ramadannya kemarin hari Jumat, ya. Nasabah Anda itu kecelakaannya hari Senin minggu lalu, ya beberapa hari sebelum 1 Ramadan. Oke, kecelakaan, komanya 10 hari, ya. Hari Selasa besok, itu kan sudah hari berapa besok? Hari kelima Ramadan, meninggal dunia. Nah, itu nggak apa-apa, tetap dapat 400%. Ya, meskipun kecelakaannya sebelum Ramadan, tapi kalau meninggal dunianya pas Ramadan sampai 14 hari setelah Lebaran, itu tetap dapat maksimal total 400%. Ya, kecuali Bapak Ibu meninggal dikatakan karena kecelakaan itu maksimal 90 hari. Ya, hati-hati, meninggal dunia karena kecelakaan itu maksimal 90 hari. Nanti saya kasih contoh. Oke. Nah, contohnya lagi misalnya gini. Nasabah Anda meninggal kecelakaannya pas persis hari Lebaran, ya. Lebaran kan biasanya sholat Idul Fitri, ya kan? Ini anggap saja asumsinya sudah nggak ada lockdown, corona sudah minggat, sudah hilang semua corona. Lebaran nanti pemerintah misalnya ya, insya Allah emang seperti itu, sudah diperbolehkan untuk sholat id di lapangan, di masjid, dan seterusnya. Pas nasabah Pru Cinta UP-nya 1M tadi, berangkat ke lapangan untuk sholat id, naik mobil, itu kecelakaan, ya kan? Tapi meninggal dunianya 10 hari setelah Lebaran. Masih dapat dong, Bapak Ibu, masih dapat itu. Totalnya adalah 400%. Tapi kalau nasabahnya meninggalnya pas hari H Lebaran, tanggal 1 Syawal, ya Lebaran itu kan 1 Syawal. Tapi meninggal dunianya adalah 20 hari kemudian. Berarti kan sudah lewat dari 14 hari. Nah, hati-hati dapatnya berapa persen totalnya Bapak Ibu. Coba Anda jawab di kolom chat ya. Jadi nasabah kecelakaannya pas Lebaran, tapi komanya 20 hari ya.
20 hari setelah lebaran baru meninggal. Totalnya 400% apa totalnya 300%? Betul sekali. Totalnya 300%, ya. Kalau mau dapat total 400%, maksimalnya harus 14 hari atau 2 minggu setelah lebaran meninggal dunianya. Oke? Oke, Bapak Ibu, jagoan semua perucinta ya. Saya jawab dulu, ini ada beberapa pertanyaan. Sorry, kepencet. Nih ada pertanyaan. Mana tadi? Kategori kecelakaan seperti apa ya? Dan bagaimana kalau meninggalnya bukan karena kecelakaan? Gini ya, Bu Rini, meninggal dunia karena kecelakaan. Definisi kecelakaan itu adalah, ini pertanyaan juga sama kayak Ibu Susanti. Kecelakaan itu dari dulu di Prudential itu definisinya adalah peristiwa yang tidak disengaja, tidak terduga, datangnya dari luar, bersifat kekerasan, dan kasat mata. Ya, tidak harus kecelakaan di jalan raya. Jatuh dari pohon, jatuh dari tangga, ya. Pas mau lebaran nanti pas bikin ketupat kepleset di dapur, ya. Atau mungkin kompor gasnya meledak, itu kan juga termasuk kecelakaan. Buktinya apa dong, Pak? Kan kalau kecelakaan di rumah seperti itu, polisi juga nggak perlu bikin BAP. Ya sudah, surat keterangan dokter yang menyatakan dia meninggal itu, kan nanti ada memang keterangannya karena kecelakaan, terpeleset di rumah, atau mungkin jatuh dari pohon, dan seterusnya. Ya, jadi tidak harus kecelakaan lalu lintas. Justru kalau kecelakaan lalu lintas atau melibatkan pihak yang lain, atau misalnya nasabah Anda pas ke mall, jatuh dari lantai 5 gitu, itu pasti perlu BAP, berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian. Tapi kalau nasabahnya kecelakaannya di rumah, di tangga, kecelakaan di kantor, ada anak-anak punya perucinta kepleset pas main basket di sekolah, itu juga termasuk kecelakaan. Buktinya pakai apa? Pakai surat keterangan dokter, ya. Terus mungkin ada pertanyaan lagi, pertanyaannya, force major, bencana alam, gempa, banjir, itu termasuk kecelakaan nggak? Yes, itu termasuk kecelakaan. Ya, don't worry, kalau nasabah Anda pas bulan Ramadan tiba-tiba ada gempa, terus nasabah Anda meninggal karena gempa tersebut, dapatnya 400%. Itu sudah confirm, oke? Terus kalau meninggalnya bukan karena kecelakaan gimana dong? Ya dapatnya cuma 100% UP aja, Bu Rini, ya. Kan akan dapat bonus 200% atau 300%, totalnya 300 atau 400 kan harus karena kecelakaan. Kalau karena sakit berarti dapatnya hanya apa namanya? UP-nya aja. Kumpulan dana tabari itu gimana ya perhitungannya? Sabar, Grace, ya, nanti dijelaskan. Itu masih nanti sekitar jam setengah 3 atau jam 3. Masih lama itu bagaimana perhitungan dana tabaru, ya. Oke. Tadi kita udah diskusi di WA ya, Grace, ya. Langsung ikut virtual training-nya. Luar biasa emang, Grace. Pak Armin, termasuk tenggelam ya? Yes, tenggelam itu juga kecelakaan. Ya, kecuali nasabahnya Pak Armin ditenggelamkan sama istrinya sendiri demi biar UP-nya cair karena istrinya tahu kalau suaminya meninggal karena kecelakaan dapatnya 400% di bulan Ramadan, langsung habis sahur ditenggelamkan di sungai terdekat. Nah, itu nggak cair loh ya, karena meninggal dunia karena orang yang berkepentingan dengan polis dibunuh istrinya sendiri, itu tidak cair. Tapi kalau tenggelamnya nggak sengaja, atau tenggelamnya karena mungkin dibunuh orang lain, itu bisa. Yes, betul Bu Sonya, itu karena keterikatan asuransi atau insurable interest. Oke ya. Manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai, dari dana nilai tunai. Nah Bapak Ibu, Perucinta ini nanti ada nilai tunainya juga. Tapi nilai tunainya tidak bisa ditarik sebagian, di withdrawal kayak PSGB gitu nggak bisa ya. Tapi nilai tunainya di Perucinta itu bisanya ditarik seluruhnya atau langsung surrender. Dan kelebihannya Perucinta dibandingkan PCB, nilai tunai juga ikut cair kalau nasabah meninggal.
Jadi nasabah Perucinta kalau meninggal itu dapat UP, santunan meninggal, plus nilai tunai. Tadi ada teman Anda yang nanya juga, saya lupa siapa di kolom chat. Ya, oke. Perpanjangan masa kepesertaan tanpa underwriting ulang. Nah, Bapak Ibu, kan Perucinta ini kontraknya 20 tahun. Jadi Perucinta itu 20 tahun hangus, 20 tahun hangus, 20 tahun hangus. Contoh, nasabah Anda issued hari ini, 27 April 2020. Ya, berarti kan polisnya, kontraknya jatuh temponya kapan? 27 April 2040. Betul dong? Issued hari ini, 27 April 2020. Berarti kan polisnya akan mature, akan matang, akan jatuh tempo, itu 20 tahun kemudian, 27 April 2040. Nah, 3 bulan, kalau nasabah Anda masih hidup, sampai tahun 2040, 3 bulan sebelum tanggal 27 April 2040, itu nasabah Anda akan dikirimi yang namanya offering letter. Ya, offering letter atau surat penawaran. Ya, oke, selamat Bapak Ibu. Polis Anda akan segera jatuh tempo loh, 3 bulan lagi. Atau tadi contohnya 27 April 2040. Prudential punya penawaran nih. Polis Anda bisa diperpanjang GIO atau Guarantee Issuance Offer. Diterima tanpa perlu medical apapun. Syaratnya apa? Tunggu dulu, nanti saya jelaskan sendiri. Itu ada slide-nya sendiri. Oke, itu masih sekitar jam 2:04. Ya, saya sampai hafal. Slide-slide-nya kapan itu akan dijelaskan. Kemudian nomor 7, surplus underwriting. Surplus underwriting itu adalah sisa kelebihan dari dana tabaru. Kan kalau di Prucinta itu sama kayak PSGB, Bapak Ibu. Jadi kan nasabah itu prinsipnya tolong-menolong, ya kan? Karena gini, nasabah Prucinta dari Sabang sampai Papua itu setiap bulan kan akan mengumpulkan namanya iuran tabaru. Iuran tabaru itu berasal dari mana? 17% dari kontribusinya nasabah Anda. Sekali lagi, iuran tabaru nasabah itu berasal dari mana? Nasabah kan setiap bulan, atau setiap tahun, atau setiap 3 bulan, atau setiap 6 bulan, itu kan bayar premi, atau bayar kontribusi. Nah, setiap bulan, atau setiap tahun, atau setiap kuartal bayar premi, itu 17%-nya, itu fix angkanya, itu otomatis masuk ke dalam dana tabaru. Kenapa, Pak? Kok pakai ngumpul-ngumpulin dana tabaru? Kan memang prinsipnya kalau di polis syariah, kalau nasabah ada klaim, sudah bukan prudensial lagi yang akan bayarin. Tapi dari mana Bapak Ibu? Ya dari dana gotong royong tadi, dari dana tabaru yang sudah ada kumpulkan setiap bulan atau setiap tahun tadi. Kenapa kok angkanya 17%? Nanti saya jelaskan lagi. Ya, intinya adalah dana tabaru itu mendapatkan dari nasabah setiap bulan atau setiap tahun, intinya setiap kali nasabah bayar premi, contohnya preminya setiap bulan 1 juta, berarti 170.000, 17%-nya dari 1 juta itu akan masuk ke dalam dana tabaru. Ya, oke, dikumpulkan. Ternyata selama tahun 2020 itu dana tabaru terkumpul 1 miliar, gitu kan? Jadi dana tabaru dari nasabah Sabang sampai Papua tersebut. Tapi siapa? Kan dana tabaru sudah terkumpul 1 miliar, ya. Diberikan kepada nasabah Perucinta tadi yang meninggal di Kendari 300 juta, berarti kan masih ada sisa 700 juta. Ternyata dari 28 April sampai 31 Desember, seluruh nasabah Perucinta di seluruh Indonesia sehat walafiat. Tidak ada yang meninggal lagi. Berarti dana tabaru asumsinya utuh 700 juta tadi. Itu loh yang akan dibagi-bagi kepada nasabah syariah yang lain yang tidak pernah terjadi klaim pada tahun tersebut. Ya, surplus underwriting nanti juga akan saya jelaskan sendiri. Oke. Eh, sisanya, sorry. Pengelolaan dana tabaru seperti apa ya? Skip. Nanti saya jelaskan.
Sisanya kemana Pak? 17%. Sabar, buku Suma Astuti, nanti saya jelaskan. Setelah tahun ke-20, nasabah ingin memperpanjang. Apakah nilai tunainya bisa ditarik sebagian? Nggak bisa. Kalau mau ditarik seluruhnya, nanti juga saya jelaskan. Apakah ada pengelolaan dana tabaru dari Prudential? Pastinya. Dana tabaru itu Bapak Ibu, ini saya kasih clue dulu ya, kan sudah mulai ramai yang nanya. Dana tabaru itu dikelola di mana? Dana tabaru itu tetap dikelola di obligasi syariah atau disebutnya suku. Oke? Don't worry Bapak Ibu, pertanyaan Anda yang terparkir tadi, buku Suma Astuti, Ibu Rini, Ibu Diana Novita, nanti akan terjawab satu persatu ya. Biar penasaran dan stay tune terus sama saya sampai akhir nanti ya. Oke, nah surplus underwriting ini istimewa Bapak Ibu dibanding PSGB ya. Bapak Ibu ingat nggak kalau PSGB, kalau nasabah Anda dapat surplus underwriting, itu kan dibagikan dalam bentuk unit yang akan menambah saldo investasinya nasabah masing-masing. Nambah saver, ya dong, kalau di PSAA, PSGB itu kan surplus underwriting kan nambahi saver, ditransfernya dalam bentuk unit. Tapi kan Prucinta ini bukan produk unit link. Nah, makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau setelah ngisi ISPAJ Prucinta, itu nasabah langsung dimintai nomor rekening. Kenapa? Karena kalau ada surplus, nanti langsung akan ditransfer dalam bentuk duit nominal ke rekeningnya nasabah pribadi di banknya masing-masing. Jadi, surplus underwriting di Prucinta itu udah sama persis kayak SHU, sisa hasil usaha di koperasi. Anggotanya atau pesertanya langsung dapat fresh money. Oke. Kemudian memiliki tabel medikal yang terpisah, Bapak Ibu, jadi tidak digabung dengan PGB, tidak digabung dengan PSGB, tidak digabung dengan PCB. Ya, nanti yang lain-lain akan saya jelaskan di belakang. Ini baru keunggulannya dulu nih, highlight ya Bapak Ibu. Nih loh, nasabah Prucinta itu kalau meninggal dapatnya apa? Dapat santunan asuransi ditambah nilai tunai. Oke? Kalau bayangin kalau PCB 88, kalau nasabah meninggal cuma santunan aja, cuma UP tok, nilai tunainya hangus. Karena kalau Prucinta itu kan nilai tunai cuma bisa diambil kalau polisnya disurrender atau ditutup. Tapi kalau Prucinta enggak. Kalau meninggal dalam masa 20 tahun tadi itu dapat santunan asuransi plus nilai tunainya juga cair. Oke. Nah, ini kan kalau meninggal dunia karena kecelakaan dapat bonus 200%. Berasal dari mana? Berasal dari, ini totalnya kan 300%. Ini maksudnya adalah berasal dari 100% UP ditambah 200% bonus. Oke? Apalagi kalau meninggal dunianya karena kecelakaan start 1 Ramadan sampai 2 minggu setelah Lebaran atau setelah 14 hari Lebaran. Ya, 14 hari setelah Lebaran. Itu bonusnya nggak cuma 300% Bapak Ibu, tapi bonusnya 300%. Berarti totalnya santunan meninggal 100% ditambah bonusnya 300%, totalnya 400%. Hati-hati ya, bonusnya di sini 200%. Ini hati-hati ya. Ini saya lingkarin aja biar Anda nggak bingung. Di sini kan bonusnya 200%. Kalau di sini kan bonusnya 300%. Itu ada batasannya Bapak Ibu. Bonus di sini 200% sama di sini 300% itu ada batasannya. Untuk nasabah yang umurnya kurang dari 17 tahun, itu maksimal bonus yang dibayarkan, kalau di sini 200%, kalau di sini 300% itu hanya 4M. Ya, untuk nasabah yang umurnya kurang dari 17 tahun, atau untuk pasangan yang nggak punya income, contohnya ibu rumah tangga. Ya, tapi kalau nasabah Anda umurnya lebih dari atau sama dengan 17 tahun, ya, bonus 200% dan 300% itu maksimalnya 7 miliar. Oke? Habis ini saya kasih contoh biar Anda nggak bingung. Ya, hati-hati Bapak Ibu, dikasih bonus 200%, total 300%, atau dikasih bonus 300% totalnya di sini 400% itu
kalau meninggal dunia karena kecelakaannya sebelum umur 70 tahun loh ya. Kalau nasabahnya UP-nya 1 M, ya, hari ini meninggal karena kecelakaan. Harusnya kan dapat totalnya 400%. Ternyata nasabah Anda yang meninggal hari ini karena kecelakaan punya Pru Cinta itu umurnya udah 72 tahun. Ya udah, dapatnya cuman 100% aja. Oke. Nah, saya lanjutkan dulu. Apa ada batasan usia perpanjangan pelindungan setelah 20 tahun, Pak? Ibu Komang nanya. Ada dong, ya. Nanti saya jelaskan, Ibu Komang. Ibu Vandayani, Pak ganggu? Nggak ganggu kok, Bu. Ini kode check-in-nya. Yang belum check-in dulu tuh. Mumpung Mas sudah saya tulis di chat kelihatan, ya. Silakan. Oke, saya sambil lanjutkan ya. Saya lanjutkan dengan contoh supaya Anda lebih paham. Ya, Bapak Ibu. Contohnya adalah sebagai berikut. Nih, Bapak Edi, semoga nggak ada yang namanya Bapak Edi ya, peserta training sesi yang hari ini. Umurnya 40 tahun, dia tidak merokok. Punya UP 500 juta. Ya, punya santunan asuransi Pru Cinta 500 juta. Ya, issued-nya 1 Oktober 2019. Kemudian 1 November 2022 meninggal karena kecelakaan bukan di bulan Ramadan ceritanya. Ya, bulan biasa. Berapa total yang akan didapatkan oleh ahli warisnya Pak Edi? Silahkan Anda jawab ya di kolom chat. Oke. 1,5 M, 1,5 M. Oke, betul ya. Berarti kan kalau meninggal dunia bukan di bulan Ramadan kan bonusnya 200%. Betul ya Bapak Ibu? Berarti totalnya kok Bapak Ibu jawab 1,5 M itu dari mana? Dari 500 juta UP dasarnya Pru Cinta ditambah 200% bonus 1 M, totalnya 300%. 300% dari 500 juta 1,5 M. Plus nilai tunai. Jangan lupa nilai tunainya juga ikut dibayarkan. Ya. Kemudian ada yang nanya juga. Sorry. Bentar. Bonus maksimal per jiwa ya Pak. Total polis Pru Cinta banyak pun bonus total 7M, betul. Jadi per jiwa itu, bukan per polis ya. Kalau nasabah tadi dibatasinnya 7M itu per polis, Pak. Akhirnya nasabah polisnya 10, total 70M, itu kejahatan asuransi tambah besar nanti di Indonesia. Ya, itu namanya crime insurance, makanya kita batasin supaya nggak over insurance. Betul Pak Rizal, ya concern-nya di situ. Oke. Pak Sim Li Hong, saya coba bikin proposal ada tulisan apakah ingin ada bonus di akhir polis. Maksudnya gimana? Bonusnya berapa persen? Nanti saya jawab, Pak Sim Li Hong. Oke. Pertanyaan Bapak Ibu ini semua terjawab satu persatu ya. Don't worry, be happy. Tapi saya maklum banget ya, antusiasme teman-teman prudensial ini kalau belajar semangatnya luar biasa ya. Nanti saya jawab satu persatu gitu ya, Bapak atau Ibu Sim Li Hong. Contoh kedua, Bapak Adi 40 tahun tidak merokok. Santunan asuransinya 3M. Nah, ini gede ya. Issued 1 Oktober 2019, kemudian 1 April 2022 meninggal dunia bukan di bulan Ramadan. Ya, hati-hati. Contohnya, Pak Adi 40 tahun, tanggal 1 April 2022 meninggal dunia bukan di bulan Ramadan. Ayo dijawab di kolom chat, berapa total UP yang didapatkan ahli warisnya? 7M? Ayo, 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 ayo. Yang jawab 7M terjebak. Grace, congratulations, kamu betul. Rizal, congratulations, betul. 9M jawabannya, ya. Kan kalau meninggal dunia bukan di bulan Ramadan kan dapat bonus 200% Bapak Ibu, ya.
Berarti kan 3M-nya pasti cair dong. Ditambah 200% dari UP dasar percentanya 3M. 200% dari 3M kan masih 6M. 6M ditambah 3M totalnya 9M. Betul, Pak Ignatius Tommy. Hati-hati ya, Pak Iksan, Ibu Meta yang jawab 7M, jangan terjebak ya. Ceritanya saya luaskan lagi ya. Masih Pak Adi, umur 40 tahun. Gitu ya Pak Iksan ya. Ceritanya masih Pak Adi umur 40 tahun tidak merokok. UP percintanya 3 miliar. Kemudian meninggal dunia besok tanggal 5 Ramadan. Ya, berapa yang didapatkan oleh ahli warisnya Pak Adi? Ayo Pak Maderesia terjebak. Pak Ignatius Tommy, betul. Totalnya. Saya minta totalnya. Bukan bonusnya aja. Totalnya berapa? Ibu Sonya betul. Grace akhirnya direvisi, betul. Rizal juga betul. Pak Armin betul. 10M dapat dari mana itu? Ini ya. 3M cair pasti dong. Ini kan UP dasar. Ditambah 300% kan kalau meninggal dunia start 1 Ramadan sampai 14 hari Lebaran. Tapi 300% dari 3M itu kan 9M. Hati-hati tadi. Kalau di atas 17 tahun, maksimalnya hanya 7M. 3M tambah 7M, totalnya 10M. Plus nilai tunai. Oke. Ibu Komang, kalau meninggal bukan karena kecelakaan kan dapatnya 100% aja ya Pak. Betul, 100% juga buat Ibu Komang ya. Kalau meninggalnya bukan karena kecelakaan ya dapatnya cuma 100%. Pak Mario masih bingung. Yang mana Pak masih bingung ya? Yang mana? Diomongin dong yang bingung ya. Kalau bingungnya Bapak nggak diomongin ke saya tambah bingung nanti jawabnya. Hitungan 10M. Oke. Jadi kan Pak Adi itu UP-nya 3M, Pak Mario. Ya dong. Meninggal dunia di bulan Ramadan kan dapat bonus 300%. Ya dong. 300% dari 3M itu kan 9M. Tapi hati-hati, saya balik dulu ke slide sebelumnya. Nih loh. Kalau umurnya lebih dari 17 tahun, meninggal dunia karena kecelakaan, 300% ataupun, bonus 300% atau 200%-nya kan maksimal cuman 7M. Ya kan? Kalau 9M kan berarti udah melampaui 7M, Pak Mario. Ya berarti pakainya patokan 7M aja. 7M ditambah 3M, berarti totalnya 10 miliar. Begitu ceritanya, ya. Oke, sudah jelas sekarang, ya. Next, ya. Oke, saya ngarang sendiri. Saya ngarang sendiri sekarang sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Tuan B, ya. UP percintanya 5 miliar. Meninggal di dunia di bulan Ramadan. Dapatnya berapa? Bapak B, umurnya 30 tahun. UP-nya 5M. Meninggal dunia di bulan Ramadan. Totalnya berapa? Total Pak Iksan, total. Nah, tuh, ayo saya baru akan menjelaskan slide berikutnya kalau Pak Mario jawab. Tadi kan Pak Mario masih belum paham. Ayo Pak. UP-nya Bapak B umur 30 tahun 5M. Ya. Kemudian di bulan Ramadan meninggal. Cairnya berapa? Di bulan Ramadan 20M Pak Dwi, banyak banget ya. Jawabannya 12M ya. Oke, akhirnya Pak Mario jawab ya. 12M itu dari mana? 5M UP jiwa cair ditambah 300% dari 5M itu kan 15 miliar. Tapi tetap yang ditambah cuman maksimal 7M. Oke, Bapak Ibu yang menjawab 7 tambah 5 itu berarti Anda orangnya sangat detail. Ya, 5M tambah 7M. Itu asalnya dari 12M. Oke, Anda udah paham. Next, ya. Saya senang kalau Anda
Cepat paham Bapak Ibu ya, jadi kita bisa next next terus ya. Nih sekarang, di Penuh Cinta itu ada hemat kontribusi ya. Pastikan kalau mau hemat kontribusi, itu nasabah Anda UP-nya mulai 500 juta ya. Karena kalau nasabah Anda santunan asuransi atau UP-nya di bawah atau sama dengan 499,999 juta ini, itu nggak dapat hemat kontribusi apapun, nggak dapat diskon ya. Tapi kalau nasabah UP atau santunan asuransinya 500 juta sampai 999